Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Rifki Asrafi dari KKN PPM UGM Tempel 2021. Pada serial yang kali ini kita akan melanjutkan serial pada sebelumnya adalah terkait digital marketing. Nah, digital marketing apa yang akan kita bahas ini? Hari ini adalah kita akan membahas terkait strategi dan pengukuran terhadap digital marketing. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pada serial video ini. Nah, untuk kita bisa menentukan strategi yang akan kita bangun terkait langkah-langkah marketing yang akan kita buat, tentu ada proses-proses yang akan kita lalui dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada 6 proses yang kita bersama bisa lakukan untuk bisa menjalankan langkah-langkah marketing, strategi marketing tersebut. Yang pertama adalah kita harus menyusun objektifnya dulu nih teman-teman. Terus yang kedua, kita menentukan KPI. KPI itu jadi Key Performance Indicator, nanti akan dijelaskan lebih rinci di selanjutnya. Yang ketiga adalah membuat taktik atau strategi itu sendiri. Yang keempat adalah mengeksekusinya. Gitu. Jadi udah kita bikin taktik, kita eksekusi. Setelah itu kita akan mengukur dampaknya, bagaimana apa yang kita telah lakukan itu dampaknya itu besar atau tidak sih, atau ini untuk hitung-hitungan bisnis apakah ini sesuai gitu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita bagaimana mengoptimalisasi hasil dari marketing strategi yang kita lakukan. Nah, yang pertama adalah susun objektif. Nah, di sini kita harus menentukan objektif yang akan dituju pada langkah marketing yang akan dilakukan. Dan objektif ini tidak selalu terkait penambahan penjualan secara langsung, namun disesuaikan dengan strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini mungkin objektifnya beda-beda. Ada teman-teman yang ingin tadi paling umum adalah meningkatkan penjualan. Tapi ada juga kita bisa mencoba untuk penetrasi pasar baru. Seperti mungkin kita pertama hanya tersedia di area Jakarta seperti itu teman-teman, dan kita akan mengekspansi lagi hingga Bandung. Nah, tentu strategi yang marketing yang di sini adalah bukan serta-merta langsung kita mengarahkan ke penjualan, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi pasar terkait produk kita. Karena bagi mungkin orang Bandung yang belum pernah mengkonsumsi ataupun minim mengkonsumsi terkait produk kita, nah, di situ kita harus mengedukasi mereka bentuk dari produk kita dan keunggulan-keunggulan dari produk kita, seperti itu. Jadi jangan terpaku pada penambahan penjualan. Jadi tadi ada pelebaran area, mungkin juga kita bisa untuk menciptakan citra yang baik. Mungkin kita mau IPO ataupun kita mau ingin ada investor yang masuk atau pembangunan persepsi publik. Nah, di situ marketing strateginya disesuaikan dengan strategi bisnis yang telah disusun sebelumnya, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah kita menyusun KPI teman-teman, yaitu adalah Key Performance Indicator. Nah, KPI ini adalah alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI dapat membantu memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki. Nah, jadi setelah kita punya objektifnya, kita ini ada tools nih yang namanya KPI. Jadi KPI ini berupa berbagai indikator apa sih yang akan kita dapatkan dari langkah-langkah marketing ini, dan ini kita mengusahakan ini secara kuantitatif gitu teman-teman. Jadi bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu bisa terukur secara matematis seperti itu. Nah, di sini ada beberapa indikator yang sering digunakan dan dapat teman-teman gunakan seperti itu teman-teman. Untuk yang kali ini adalah indikator yang bisa digunakan untuk digital marketing. Nah, yang pertama itu tentu yang paling umum adalah pertumbuhan penjualan atau sales growth teman-teman. Nah, sini ya biasa ya, mungkin teman-teman sering juga kita pengen untuk UMKM kecil mungkin memang lebih tertuju kepada indikator yang satu ini, karena bagaimana dengan biaya marketing yang kecil tapi bisa mendapatkan revenue yang besar seperti itu. Terus juga kita bisa kedua adalah menaikkan persentase laba teman-teman. Nah, jadi bagaimana
kita bisa mendorong orang-orang untuk membeli produk-produk kita, yang mana produk-produk yang kita tawarkan adalah yang mempunyai komposisi laba yang lebih besar, keuntungan lebih besar daripada produk-produk yang mungkin itu digunakan untuk penetrasi market, yang mana mungkin persentase keuntungannya sangat kecil seperti itu. Terus yang ketiga adalah market share, teman-teman. Market share ini terkait bagaimana kita bisa menguasai ceruk pasar dari keseluruhan ceruk pasar seperti itu, teman-teman. Seperti kayak mungkin kita ingin memenuhi air mineral nih, ternyata ada Aqua, ada Cleo dan sebagainya. Nah, itu pasti setiap perusahaan ada persentase pasarnya masing-masing nih. Mereka megang berapa persen pasar, Aqua megang berapa persen pasar. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator dalam menentukan langkah marketing, yaitu meningkatkan persentase dari pasar yang kita layani, seperti itu, teman-teman. Terus yang keempat ada juga lead generation, bagaimana kita bisa mengajak orang-orang untuk tahu terkait produk kita, teman-teman. Nah, terus yang kelima adalah new customer acquisition. Nah, ini bagaimana tadi kalau lead generation adalah mereka tahu terhadap produk kita, dan new customer acquisition adalah bagaimana orang-orang baru itu melakukan transaksi atau melakukan pembelian terhadap produk kita, seperti itu, teman-teman. Terus yang keenam ada lifetime value of customer. Bagaimana satu customer itu kita bisa bikin mereka mempunyai lifetime yang lebih panjang, teman-teman. Jadi mungkin mereka bisa menghabiskan untuk membeli bajunya seperti itu, teman-teman. Misalnya kita jual brand baju nih, teman-teman. Nah, baju ini mereka ternyata untuk setahun mereka mengeluarkan uang 2 juta untuk membeli baju seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan customer ini membeli baju semua di kita, teman-teman. Jadi dia menghabiskan 2 juta miliknya itu di produk kita, seperti itu, teman-teman. Terus juga ada customer spend. Nah, jadi kita bagaimana kita mendorong customer untuk bisa meningkatkan pengeluarannya untuk membeli produk kita, teman-teman. Mau itu dari bundling atau paket-paket yang secara cyclic akan menjalin keterhubungan, seperti itu, teman-teman. Terus juga ada conversion rate. Jadi ini bagaimana berapa orang sih yang nanya terkait produk kita, dan berapa orang yang nanya itu ternyata akan membeli produk kita. Nah, itu bagaimana kita bisa yang nanya ini kita optimalkan untuk mendorong mereka untuk bisa melakukan pembelian terhadap produk kita, seperti itu. Terus juga ada social media engagement. Jadi mungkin dari segi followers, like, terus yang nonton video, yang komen. Nah, hal-hal seperti itu jadi salah satu juga indikator yang bisa digunakan untuk langkah-langkah marketing. Selanjutnya yang 10 ada website metrics, ya juga seperti sosial media, bedanya ini angka-angka yang dihasilkan di website gitu, teman-teman. Jadi jumlah kunjungan, jumlah lama waktu orang membuka website kita dan sebagainya. Terus yang 11 adalah SEO performance, teman-teman. Bagaimana kita sudah mendorong search engine kita, dan kita lihat nih bagaimana sih performance-nya gitu. Apakah dengan SEO yang sudah kita bangun itu meningkatkan kunjungan kepada website kita, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk kita menyusun taktik nih, teman-teman. Nah, terkait menyusun taktik ini kita hal yang perlu diperhatikan ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah life cycle. Jadi kita bisa menentukan nih untuk kita melakukan strategi marketing ini kita butuh waktu yang berapa lama atau durasi yang berapa lama, ataupun kita butuh beberapa periode untuk melakukan hal ini, yang sampai mana hal ini bisa kita ukur, teman-teman. Karena terkadang ada hal-hal yang baru sekali kita lakukan dan itu belum bisa langsung kita ukur, teman-teman. Jadi kita harus melakukan beberapa kali untuk kita dapat mengukur dampak yang dihasilkan dari strategi marketing yang telah kita pilih, seperti itu. Terus selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya, teman-teman. Nah, ini juga penting, bagaimana kita bisa mengenali sumber daya kita, jadi kita juga bisa memaksimalkan apa yang ada, dan kita tidak memaksakan apa hal yang tidak ada, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, oke, kita mau bikin bazar keliling, kita mau
pakai mobil terus kita keliling kota, tapi ternyata kita tidak punya sumber daya mobil teman-teman, dan untuk mengadakan mobil itu butuh uang ratusan juta seperti itu teman-teman. Nah, daripada kita menghamburkan uang ke situ, lebih baik kita mengarahkan ke hal-hal yang mana strategi ini bisa dilakukan dengan kemampuan finansial kita seperti itu. Itu yang menjadi perhatian di sini. Terus juga dimensi project teman-teman. Dimensi project ini kita harus menentukan sebesar apa sih sebenarnya project yang kita lakukan. Jadi kita bisa melihat, oh ini tuh sebesar ini, terus sumber daya yang dilakukan sebesar ini, dan ini akan berlangsung lama dan dampaknya akan ini nih. Nah, untuk tahu dimensi project ini sangat penting teman-teman, karena kita bisa tahu nih mengukur fokus kita itu ke project ini sebesar apa. Karena kan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain salah satu langkah marketing yang teman-teman akan susun seperti itu. Terus yang terakhir adalah bantuan teknologi. Nah, bagaimana di era disrupsi seperti ini, di langkah-langkah digital marketing itu kan kita dipermudah karena kita melakukan hal-hal itu secara digital. Dan di sini kita coba memberikan sentuhan-sentuhan bantuan teknologi untuk langkah-langkah marketing yang kita lakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang membedakan digital marketing sama traditional marketing. Jadi kalau teman-teman ingin memperbesar impact, ya kita coba menggunakan bantuan-bantuan teknologi seperti itu. Terus selanjutnya adalah manajemen proses teman-teman. Bagaimana di sini ada 4 yang perlu diperhatikan. Adalah yang pertama, menentukan dan mendistribusikan project, gitu teman-teman. Jadi kita harus mendeskripsikan nih, apa sih inputnya, apa sih tadi kebutuhan finansialnya, apa aja sih, sumber daya, alat-alat atau aset yang kita gunakan untuk ini apa aja sih. Nah, itu kita deskripsikan dulu nih teman-teman. Terus juga kita deskripsikan terkait sebenarnya project ini tuh apa sih, bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah yang dilakukan seperti apa. Nah, ini penting jadi teman-teman. Jadi kita secara jelas mendistribusikan project ini seperti itu. Dan juga yang tentunya yang perlu adalah output. Apa sih yang kita inginkan dari project ini teman-teman. Itu terkait pengukuran dampaknya ataupun juga wujud fisik yang berubah setelah, atau hasil yang itu menjadi dapat diukur untuk kita mengukur dampaknya teman-teman, seperti itu. Terus juga kita untuk manajemen proses ini memperhatikan adalah menyusun hubungan antar proses. Jadi untuk marketing strategi itu kan tentu kita menyusun taktik-taktik teman-teman. Jadi taktik-taktik berbagai taktik yang nantinya itu disatukan dan menjadi strategi teman-teman. Nah, untuk hubungan antar taktik ini kita perlu menentukan nih, ada 4, ada finish start, ada start start, ada finish finish, dan start finish. Jadi kalau yang finish start itu, jadi kita bisa melakukan taktik kedua itu jika taktik pertama telah selesai teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kalau yang start start itu bagaimana kita itu bisa melakukan taktik kedua, yang penting itu taktik pertama sudah jalan, tapi belum tentu dia sudah selesai, itu belum tentu teman-teman. Jadi dia walaupun belum selesai, taktik kedua tetap udah bisa dimulai. Yang penting dia sudah, yang penting taktik pertama sudah dimulai. Terus yang kedua adalah taktik kedua itu akan selesai jika taktik pertama itu selesai teman-teman. Jadi ini selaras. Jadi nggak bisa tiba-tiba yang kedua selesai tanpa yang pertama selesai. Seperti itu teman-teman. Terus yang keempat adalah start finish. Jadi bagaimana taktik kedua itu bisa dilakukan jika taktik pertama itu sudah dimulai teman-teman. Jadi belum tentu dia udah selesai, yang penting dia sudah mulai, taktik kedua itu sudah bisa selesai. Seperti itu teman-teman. Nah, ini hubungan antar proses ini penting karena kita bisa tahu bagaimana sebenarnya langkah-langkah untuk mengefisienkan runtutan taktik-taktik yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita mengestimasikan waktu yang kita gunakan. Di sini ada 4 metode yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah analogous estimating, yaitu kita bisa mengestimasikan jika project itu sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat nih dari hasil yang sebelumnya, oh project ini bisa dilakukan selama 2 minggu seperti itu teman. Ya udah, berarti kita bisa mengonsep project ini selama 2 minggu.
Terus yang kedua ada parametric estimating teman-teman. Nah ini bagaimana kita mengukurnya itu sesuai dengan parameter-parameter yang kita buat teman-teman. Adakah parameter-parameter terkait target kita teman-teman. Dan jadi kita harus nge-push nih. Ini harus selesai sebelum tanggal ini karena mungkin ada momentum Idul Fitri sebenarnya misalnya ada teman-teman. Nah jadi parameter itu bisa dilakukan seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah 3-point estimating yaitu adalah rata-rata dari nilai estimasi dari optimistik, pesimistik, dan nilai tengah teman-teman. Jadi 3 angka ini dicari terus ditentukan berapa sih rata-rata waktu yang digunakan untuk melakukan sebuah taktik atau sebuah strategi seperti itu. Terus juga ada bottom up estimating teman-teman. Jadi kita bisa menyusun dari setiap langkah taktik satu-satu teman-teman. Jadi nggak langsung ke satu strategi. Jadi kita menyusun satu-satu. Misalnya taktik ini, oke kita harus membuat misalnya poster. Oke, ini akan memakan waktu 24 jam. Jadi kita susun satu-satu sampai semua tersusun dan itu menjadi kesatuan seperti itu teman-teman. Dan juga hal yang terakhir adalah bagaimana manajemen proses ini bisa memiliki alat untuk mengembangkan jadwal teman-teman. Jadi kita bisa menyusun kembangkan jadwal ini maksudnya adalah kita menyusun jadwalnya secara menyeluruh gitu, kita runtutin, terus kita buat rencana kerja. Jadi orang-orang secara jelas bisa mengerti apa sih langkah-langkah marketing yang akan kita lakukan. Terus di sini juga kita bisa melihat laporan kinerjanya juga dan pengembangan jadwal ini kita juga terkait menyesuaikan perubahan-perubahan yang mana terkadang ditemukan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan lapangan teman-teman. Nah, di sini perlu penyesuaian perubahan seperti itu. Nah, selanjutnya yang itu perlu adalah mengeksekusi teman-teman. Nah, jadi lakukan eksekusi seluruh perencanaan yang telah disusun dengan petunjuk yang telah disediakan. Untuk laporan, lakukan penyusunan laporan kinerja secara periodik teman-teman. Nah, laporkan apabila ada ketidaksesuaian idealita dan realitas serta improvisasi yang dilakukan. Nah, terkadang birokrasi ini memperlama kegiatan-kegiatan dari marketing kita dan menentukan keputusan-keputusan yang itu merupakan improvisasi. Nah, terkadang kita harus memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan improvisasi ini teman-teman. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum. Jadi di eksekusi ini setelah kita melakukan hal-hal yang sudah direncanakan, kita juga harus mencatat apa sih hal-hal yang tidak sesuai dengan lapangan seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu menjadi bahan evaluasi di akhir nanti seperti itu. Nah, setelah kita mengeksekusi, kita tentu akan mengukur dampak. Nah, mengukur dampak itu setidaknya ada 4 tujuan umum untuk menilai efektivitas iklan online teman-teman. Nah, ini kita mengeneralkan terkait digital marketing dan kita skupkan lagi ke iklan online teman-teman. Karena ini yang lebih mudah untuk teman-teman bisa mengukur dampaknya. Nah, yang pertama itu adalah menilai exposure atau popularitas situs web atau iklan online, misalnya jumlah pengguna yang terpapar iklan, terus juga jumlah pengunjung unik, dan juga click through rate atau biaya per klik seperti itu teman-teman. Terus yang kedua ada kemampuan situs untuk menarik atau mempertahankan perhatian pengguna dan kualitas hubungan pelanggan. Misalnya waktu rata-rata perkunjungan, terus juga jumlah kunjungan oleh pengunjung unik atau pengunjung baru, dan interval rata-rata antara kunjungan pengguna. Seperti itu. Terus yang ketiga ada tujuannya adalah kegunaan situs web. Jadi misalnya proporsi pengunjung berulang seperti itu. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk menarikkan pengguna, misalnya profil pengguna situs web dan perilaku situs web pengunjung sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya adalah mengukur dampak, yaitu tadi selanjutnya ada 3 metri yang banyak digunakan, yaitu yang pertama adalah rasio klik tayang, terus ada biaya per 1000 tayang. Jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk bisa menciptakan 1000 tayang oleh konsumen. Terus juga biaya per action, mungkin kita melakukan action pembelian atau action
menuju website. Nah, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk bisa menggenerate aksi-aksi seperti itu. Terus juga ada CTR yang hanya mewakili persentase orang yang terpapar, katakanlah iklan online dan benar-benar mengikuti. Terus ada CPM adalah alternatif sederhana untuk rasio klik tayang yang dinilai seberapa banyak pada dasarnya dasar tayangan pasir. Jadi biaya untuk memasang iklan online. Terus CTA itu mengacu pada penentuan jumlah pengguna yang benar-benar mengunjungi situs web merek, mendaftarkan nama mereka di situs merek atau membeli merek yang diiklankan. Terus yang terakhir adalah kita melakukan optimalisasi hasil, teman-teman. Jadi setelah mendapatkan insight dari pengukuran apa yang telah dilakukan, maka dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memberikan perbaikan dan efektivitas perencanaan selanjutnya sesuai dampak yang akan diciptakan. Nah, itu makanya teman-teman dalam berbisnis kita jangan takut gagal. Yang penting adalah teman-teman mengerti bahwa semua hal yang dilakukan, semua hal yang teman-teman lakukan itu perlu dievaluasi. Jadi kita tidak terjatuh pada lubang yang sama, dan bahkan kita bisa menemukan tangga-tangga baru, jalan-jalan baru untuk menuju keberhasilan. Itulah gunanya evaluasi. Dan selanjutnya saya ingin memberikan gambaran sedikit terkait bagaimana membuat konten marketing, teman-teman. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentukan tujuan, seperti tadi kan di awal tujuan objektif kan. Jadi tetapkan tujuan dengan jelas, penjualan dan merek terkait. Terus yang kedua adalah memetakan audiens. Jadi kita harus memetakan nih audiens kita secara spesifik. Jadi kalau mau, bahkan kita bisa bikin namanya konsumen persona, teman-teman. Jadi itu merupakan deskripsi dari konsumen kita, dari demografinya dan hingga psikografinya, teman-teman. Terus juga ada susun ide dan konten. Jadi di sini kita harus menemukan tema yang relevan, format yang sesuai, dan menghubungkan kisah brand kita dengan titik kesulitan audiens. Jadi kita harus menemukan nih keterhubungan antara kesulitan konsumen itu apa sih, dan apa sih yang kita miliki dari produk kita, seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya tentu kita membuat kontennya. Nah, terus kita membuat konten untuk audiens yang kita miliki. Terus setelah kita membuat konten, ada tim konten seperti itu, kita merencanakan distribusi kontennya, teman-teman. Jadi kita untuk mendistribusikan ini, kita perlu membuat keramaian atau keributan kirimkan konten Anda melalui media berbayar, media beri, dan media gratis, teman-teman. Jadi bagaimana konten yang kita hasilkan ini jangkauannya itu luas, teman-teman, dan itu sesuai dengan target audiens kita. Itu tadi bisa dengan bantuan media berbayar ataupun influencer dan sebagainya. Terus untuk mengamplifikasi konten, kita bisa dapat menggunakan influencer yang tepat. Jadi libatkan audiens Anda, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mengenerate konten-konten ini itu agar secara organik itu bertumbuh di media sosial, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan influencer ataupun kita bisa menggunakan trik-trik bagaimana konten kita itu bisa di-repost oleh audiens kita, seperti itu. Terus yang ke-7 adalah mengevaluasi konten, yaitu kita harus mengukur dampak dari konten yang kita buat, apakah itu dapat dilihat, dapat dihubungkan, dapat ditelusuri, dan dapat ditindaklanjuti, dan dapat dibagikan. Nah itu, jadi kita lihat kemungkinan ini dan konten kita gimana sih terkait itu. Dan yang terakhir adalah mengimprovisasi konten. Jadi setelah kita tahu itu, kita harus memperhatikan kinerja Anda untuk meningkatkan potensi konten Anda ke depan. Jadi kita mungkin ada kesalahan dan sebagainya, dan di sini kita harus melakukan improvisasi agar konten yang kita berikan di. Sekian dari saya. Serial video terkait digital marketing kali ini telah selesai. Saya Rifki Asrafi dari KKN PTN UGM 2001 Tempel. Mengucapkan terima kasih telah menonton serial video ini, dan jangan lupa kalau ilmu ini bermanfaat diberikan kepada orang lain lagi dan diimplementasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.